Saat Angeline berbicara, dia memandang Rika dan bertanya dengan heran, "Saudari Rika, apa yang terjadi padamu?" Rika penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia menunjuk Monica dan dua lainnya dan menangis. "Mereka memukuliku, aku sudah membantu mereka, dan mereka memukuliku sampai seperti ini." Ketika Angeline mendengar ini, dia langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Saudari Rika, jangan khawatir, kami pasti akan mengajari wanita sialan ini siapa yang akan membayar untuk apa yang mereka lakukan." Monica yang baru saja mengalahkan Rika tidak pernah bermimpi bahwa mereka bertiga, yang baru saja dibebaskan dari penjara, akan kembali. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Dia telah melihat kekuatan ketiga orang ini. Selama mereka ada di sini, tak seorang pun di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills akan mampu membalikkan langit. Bahkan jika Yura kembali, dia tidak bisa menjadi lawan mereka. Ini berarti bahwa tindakan memukul Rika hanya akan menjadi bencana. Ketakutan, dia dengan cepat berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata sambil menangis, "Sister Rika, maafkan aku, Sister Rika. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku benar-benar buta." Sister Rika. Rika membenci wanita itu, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh. Aku telah hidup selama ini, dan aku belum pernah melihat orang dengan wajah seperti itu." Setelah berbicara, dia menatap Angeline dan tersedak, "Angeline, kamu harus membalaskan dendamku, dan kamu tidak bisa membiarkannya pergi." Angeline berkata tanpa berpikir, "Saudari Rika, jangan khawatir, apa yang paling aku benci dalam hidupku? Apakah sampah yang berlipat ganda di kedua sisi dan membalas kebaikan dan balas dendam? Jika aku tidak mematahkan ketiga kaki mereka, aku tidak akan diberi nama Angeline." Monica sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat. Dia berlutut di tanah dan terus menamparkan dirinya sendiri sambil menangis, "Kak Rika. Tolong maafkan aku, Kak Rika. Aku salah, Kak Rika. Maafkan aku kali ini." Dua pelayan Monica juga sangat ketakutan saat ini, dan mereka semua berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Pada saat ini, mereka bertiga juga menyesali perbuatan mereka. Mereka mengira Rika kehilangan kekuatan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berbalik begitu cepat. Mereka yang menyaksikan keseruan di taman bermain, dan bahkan mereka yang menunggu untuk menyerang Rika tercengang saat ini. Sementara mereka membenci pendukung Rika telah kembali, mereka juga senang di dalam hati mereka. Untungnya, mereka menahan diri dan tidak terburu-buru melakukannya. Kalau tidak, mereka pasti akan dipalu sampai mati oleh ketiga wanita ini. Rika secara alami sangat marah di dalam hatinya. Dan dia berharap dia bisa mematahkan kaki wanita-wanita ini dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus segera pergi ke dokter, dia hanya bisa menjelaskan kepada Angeline, "Angeline, jangan biarkan mereka pergi. Selama mereka masih di sini selama sehari, jangan biarkan mereka merasa lebih baik." Angeline tidak ragu-ragu dan berkata, "Jangan khawatir, Saudari Rika." Setelah berbicara, dia dengan sengaja bertanya, "Saudari Rika, apakah kamu akan dibebaskan dari penjara?" Aku." Pada saat ini, Rika tiba-tiba ragu-ragu. Ketika Angeline dan yang lainnya pergi, dia ingin pergi 10.000 kali, ingin menumbuhkan sepasang sayap dan terbang langsung keluar dari api penyucian ini. Namun, sekarang setelah Angeline kembali, dia merasa sedikit sedih karena meninggalkan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Bagaimanapun, dia mengalami puncak hidupnya di sini. Perasaan sendirian itu membuatnya sangat tinggi. Pada saat ini, Tama melihat ibu mertuanya dari kejauhan dari ketinggian, dan sedikit penasaran di hatinya. Dia bertanya-tanya apakah ibu mertuanya bisa memiliki ingatan yang panjang.
Jika dia melihat Angeline kembali dan memutuskan untuk keluar dari penjara, untuk saat ini, itu akan sia-sia. Setelah sedikit perjuangan ideologis, Rika berkata dengan susah payah, "Ya, Angeline, aku akan dibebaskan dari penjara." Angeline tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Saudari Rika, kamu dapat yakin bahwa kamu dibebaskan dari penjara. Aku akan membantumu memberi pelajaran pada orang-orang bodoh ini. Jika kamu masih memiliki seseorang yang perlu diberi pelajaran, katakan saja nama orang itu dan aku akan menyelesaikannya." Ketika Rika mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Angeline, setelah kamu kembali ke sel, kamu harus memberi pelajaran pada Emma dan Jessica. Kamu baru saja pergi pada siang hari. Dua wanita jahat itu berbalik melawanku. Kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi." Angeline dengan sungguh-sungguh berjanji, "Saudari Rika, jangan khawatir. Selama kita di sini untuk 1 hari, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Pada saat ini, penjaga penjara di samping berkata kepada Rika, "Saudari Rika, saya pikir Anda harus pergi ke rumah sakit dengan saya dulu, dan biarkan dokter memeriksa apakah lukamu serius." Rika merasakan sakit di kaki kanannya dan tidak tahan. Dia tersedak dan berkata, "Apakah ini serius? Kakiku sepertinya patah lagi." Setelah berbicara, Rika bertanya dengan cepat, "Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Beri aku ponselku. Ngomong-ngomong, aku ingin menelepon menantuku." Penjaga penjara berkata, "Menantumu sudah datang dan menunggu di luar untuk menjemputmu dari penjara." "Benarkah?" Rika berkata dengan sangat lega, "Cepat, bawa aku keluar untuk menemuinya." Penjaga penjara buru-buru menemukan seorang rekan, dan keduanya membawa Rika pergi dari taman bersama. Apa yang membuatnya sangat bersyukur adalah bahwa sebelum dia bisa pergi jauh, dia mendengar ratapan tragis dari Monica dan yang lainnya di belakangnya. Mendengarkan teriakan orang-orang itu, suasana hatinya sedikit lega. Saat ini, Tama sudah menunggu di area pertemuan keluarga lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Segera, Rika, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dibawa oleh penjaga penjara ke kursi roda dan didorong keluar. Saat dia melihat Tama, Rika menangis dan berkata, "Menantuku yang baik, kaki ibumu patah lagi, apa yang dapat ibu?" Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa para wanita itu akan begitu kejam ketika mereka memukul Rika. Namun, ini memang kesalahan Rika sendiri. Jika dia tahu bagaimana menerimanya ketika dia melihatnya, dan pergi keluar dengan gembira ketika dia siap untuk melepaskannya untuk pertama kalinya, situasi ini bisa dihindari secara alami. Jadi, Tama hanya bisa berkata, "Bu, kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Kita harus melihat kakimu sesegera mungkin, agar tidak meninggalkan gejala sisa." Ketika Rika mendengar ini, dia mengangguk cepat dan berkata, "Ya benar, ayo pergi ke rumah sakit, kakiku sudah terlalu sering patah. Jika ibu tidak pulih dengan baik, ibu akan mendapat masalah di masa depan." Tama kemudian meminta penjaga penjara untuk membantunya dan memasukkan Rika ke dalam mobil. Dia berkendara ke daerah New York City. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Daron, menanyakan lokasi rumah sakit Faye, dan berencana membawa Rika ke sana untuk perawatan sederhana. Pada saat ini, Rika sedang duduk di kursi belakang, menangis dan berkata, "Menantuku yang baik, ibu sangat menyesali ini. Jika ibu tahu akan ada hari ini, ibu bisa saja keluar dari penjara dengan tergesa-gesa kemarin. Kakiku tidak akan bisa turun dalam 1 atau 2 bulan. Hidupku sangat menderita." Tama bertanya dengan tidak jelas, "Bu, apakah penjara ini begitu nyaman? Sampai ibu tidak ingin keluar?" Rika berkata dengan marah, "Bukankah ibu mengatakan yang sebenarnya di telepon? Alasan utamanya adalah karena ibu bertemu dengan beberapa gadis yang sangat pandai berkelahi,
dan mereka melindungi ibu. Tidak ada yang berani memprovokasi ibu di Bedford Hills, dan siapapun yang melihat ibu akan dengan hormat memanggil ibu saudari Rika. Itu lebih menyenangkan. Tama mencibir dan berkata dengan serius, "Bu, apakah ibu tahu orang seperti apa yang bisa menghasilkan uang dari kasino?" Rika menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini aku?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.